Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bersama-sama bagaimana bangsa ini diselamatkan dari yang namanya virus corona. Tawassul itu adalah puluhan tahun yang lalu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mengajarkan kepada kita semua, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah juga punya doa yang berbeda. Disitulah berbeda tetapi kita tetap bersama. Mungkin Anda juga punya doa berbeda. Silahkan. Bagaimana argumentasinya? Perlu kita pahami tawassul yang dituduh syirik itu. Mari kita saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudaraku yang berbahagia, saat musibah melanda di tengah-tengah kehidupan kita bersama, puluhan tahun yang lalu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mengajarkan kepada kita semua tentang doa agar kita dijauhkan daripada yang namanya musibah, wabah, dan lain sebagainya. Doa itu esensinya adalah tawassul. Redaksinya sebagaimana masyhur, dibaca oleh saudara-saudara di tengah-tengah kesibukannya, dibaca sebelum sholat, dibaca saat ia dalam waktu senggang. Adapun doa tawassul itu adalah li khamsatun utfi biha harral waba al-hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma al-fatimah. Nah, esensi daripada doa ini adalah tawassul melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawassul melalui Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tawassul melalui Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dengan tujuan agar ujian ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, saat manusia bersatu, saat umat Islam bersatu, orang-orang yang beriman bersatu, mengangkat tangannya kepada Allah, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan bersama. Saya bersedih ketika ada salah seorang ustaz mengatakan bahwa berdoa dengan cara tawassul seperti li khamsatun utfi biha dan seterusnya, itu adalah salah satu perbuatan yang mengantarkan orang pada kesyirikan. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, orang itu mungkin tidak ada pekerjaan selain dia sibuk untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dia mungkin jarang buka kitab-kitab secara luas. Maka seseorang itu tidak mudah menyalahkan orang lain manakala dia punya pemahaman yang luas. Idza izdada fiqhul mar'i qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau pengetahuan agamanya itu luas,
maka dia tidak akan mudah menyalahkan kepada orang lain. Yang kedua, saya ingin memberikan bantahan. Saya ingin memberikan jawaban sekaligus memberikan argumentasi ilmiah kepada kaum muslimin muslimat, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa bertawassul. Bagaimana argumentasinya? Perlu kita pahami tawassul yang dituduh syirik itu. Definisinya itu apa? Al-Abdari itu mengatakan tawassul itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bidzikrismi nabiyyin awwaliyin, dengan cara menyebut para nabi, menyebut orang-orang soleh. Tawassul itu hakikatnya meminta kepada Allah. Hanya saja para nabi, para wali, orang-orang soleh dijadikan perantara untuk sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti seseorang ketika tawassul itu meminta kepada para wali, meminta kepada para nabi. Kita bertawassul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu gak ada landasan Al-Qur'annya. Wah, itu gak ada hujjahnya. Itu tidak ada dalilnya. Masya Allah. Kita harus paham, kita harus sadar bahwa para ulama, para kiai, para habaib yang mengamalkan tawassul itu bukanlah orang-orang bodoh. Beliau-beliau mereka adalah ahli ilmu, orang-orang yang punya keilmuan yang kuat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dalil terkait dengan perintah tawassul? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Ayo kalian itu carilah perantara yang membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di zaman Nabi ada orang bertawassul kepada Nabi? Ada. Sahih Bukhari kita lihat. Semua orang pada tahu. Ada orang buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang buta itu datang kepada baginda Rasul, kemudian dia tawassul bijahin Nabi, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah agar dia bisa melihat. Seketika itu tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang buta itu bisa melihat. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Ibnu Taimiyah ada kisah. Ada seorang namanya Malik. Malik itu kedatangan seorang tamu. Seorang tamu itu kemudian bilang, "Wahai Malik, ini sakit perut." Tapi bukan sakit perut karena kekenyangan. Ini sakit perut karena, Masya Allah, suatu penyakit. Sakit perut. Malik sempat bilang begini, "Wah, penyakit kamu ini lumayan parah. Ini sepertinya sulit untuk disembuhkan." Bahasa milenialnya begitu mungkin. Nah, saudara yang berbahagia, setelah Malik bilang demikian, seorang laki-laki itu ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bertawassul. Allahumma bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sembuhkanlah penyakit ini wahai Allah. Tak selang berapa lama, ternyata seorang yang tadinya sakit perut itu karena tawassul. Tawassul itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad, diiyakan oleh Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah. Akhirnya dia sembuh, saudara. Akhirnya dia kembali semula. Subhanallah. Hingga saat ini tawassul itu masih menjadi budaya, menjadi tradisi
di tengah-tengah umat Islam, dan tradisi bertawassul itu dengan para nabi, para wali, orang-orang soleh itu tidaklah dilarang dalam agama. Ibnu Taimiyah, panutan antum ini, tidak melarang adanya tawassul. Mari, kalaupun Anda tidak mau bertawassul, silahkan. Tetapi jangan syirik-syirikkan orang yang melakukan tawassul. Mari, kita saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Mungkin Anda juga punya doa berbeda. Silahkan. Warga Ahlus Sunnah wal Jamaah juga punya doa yang berbeda. Disitulah berbeda, tetapi kita tetap bersama. Bersama-sama bagaimana bangsa ini diselamatkan dari yang namanya virus corona. Bersama-sama bagaimana kita semua diberi kekuatan iman yang mantap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah tawassul yang dibenarkan secara syariat. Tawassul bukan pekerjaan yang syirik. Silahkan bertawassul sesuai dengan petunjuk-petunjuk para kiai, para ulama. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah